agen properti Bapak Ibu atau pemasaran perumahan secondary atau primary Bapak Ibu. 2008 sampai 2015-16 itu perkembangan properti saya juga alhamdulillah begitu signifikan Bapak Ibu. Tapi karena kadar Allah berkehendak lain, saya bermasalah Bapak Ibu waktu itu, akhirnya saya tutup. Saya bilang sama istri ganti profesi. Akhirnya lanjut ke profesi berikutnya, saya membuka usaha ayam bakar dengan bengkel mobil Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke jalan Veteran 2 yang tembus racing center, itu di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada namanya bengkel mobil Dr. Oto dengan ayam bakar mandi rempah. Dan waktu itu Bapak Ibu begitu juga signifikan perkembangannya. Bengkel mobil, bayangkan Bapak Ibu, usaha kami itu dalam sehari itu bisa masuk 10 unit mobil sampai 30 unit mobil dalam satu hari Bapak Ibu. Bahkan kalau ayam bakar kami itu usaha kami pernah mencetak rekor Bapak Ibu sampai orderan 1000 porsi, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa mencetak rekor sampai 1000 porsi. Tapi Allah berkenan Bapak Ibu. Ya, saya merasa bahwa yang namanya buka usaha terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Untungnya ada Pak, untung ada, tapi utang saya bertambah. Saya bilang ada yang salah kayak ini. Ya, untung ada, tapi utang bertambah. Saya katakan ibaratnya lebih besar pasar daripada tiang Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kalau ini jadi seorang pengusaha, kita harus punya ilmu yang namanya ilmu ketahanan Bapak Ibu. Betul yang dikatakan Pak Indaman. Kita harus punya ketahanan modal, ketahanan finansial, mindset kita, ide-ide terbenam. Kalau empat itu Bapak Ibu tidak ada, wassalam. Dan akhirnya Bapak Ibu waktu itu saya langsung memutuskan bersama istri untuk tutup Bapak Ibu. Dan tahu tidak, disinilah kisah saya terjadi Bapak Ibu. Pada saat usaha saya tutup Bapak Ibu, penghasilan saya drop Bapak Ibu, bahkan nyaris tidak ada, utang di mana-mana, bahkan penagih Bapak Ibu kayak minum obat. Datangnya ke rumah itu kayak kali sehari Bapak Ibu. Datang pagi, siang, sore, saya bilang waduh, kayak minum obat saja ini orang datang di rumah. Ketuk-ketuk pintu itu luar biasa. Bagaimana ketuk-ketuk pintu Bapak Ibu. Tapi saya lewati prosesnya Bapak Ibu. Bahkan yang lebih ekstrim, bagaimana istri saya ini Bapak Ibu selamat dari tagihan kolektor Bapak Ibu. Dan ini kisah nyata. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya merenung dengan istri, bagaimana caranya setiap jam 7 pagi, sebelum jam 7 pagi, itu saya angkut istri saya dan anak-anak saya simpuk dua mertua. Nanti pulang ke rumah, itu jam 8 malam Bapak Ibu. Luar biasa tidak? Luar biasa. Begitulah kehidupan yang saya lewati beberapa bulan Bapak Ibu. Dan yang paling ekstrim Bapak Ibu, itu kalau namanya penagih, itu kadang kita juga susah juga menghadapi Bapak Ibu. Bagaimana caranya di depan rumah ini kelihatannya tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan Bapak Ibu. Jadi kelihatan nampaknya orangnya tidak pernah datang di rumah. Pada saat saya datang di rumah Bapak Ibu, itu kebetulan kamar utama saya itu di belakang sekali. Saya kasih nyala AC, di ruang tamu matikan lampu, di teras matikan lampu, kita di dalam nonton TV dan sebagainya, yang ada AC. Singkat cerita, ada yang ketuk-ketuk, mati nih. Ada penagih datang, ketuk-ketuk, woi gedor-gedor, sebenarnya bergerak, jangan bersuara. Tahu tidak Ibu? Ini kolektor kita juga. Akhirnya sekering lampu saya Bapak Ibu, kalau saya dimatikan Bapak Ibu, coba waduh, kurang ada juga. Itu lumayan lucu juga Bapak Ibu. Di dalam kamar itu merasa pemanasan, serba-serba, itulah proses yang pernah saya lewati Bapak Ibu. Tapi itulah fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, tidak selang berapa lama Allah menghadirkan sosok teman yang luar biasa, mengatakan rezeki buat saya lewat kendaraan bisnis Rendang Syariah tentang Rendang Syariah. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, proses yang saya lewati tidak berlangsung lama Bapak Ibu, kurang lebih setahun. Ternyata Allah menghadirkan sosok teman Bapak Ibu. Siapakah sosok teman yang menghadirkan rezeki buat saya Bapak Ibu? Saya pinjam tangan untuk berikan aplaus yang meriah buat kami kita bersama dengan Tuhan yang kedua Bapak Agus Tevi. Dan beliau sekarang berada di Kota Palu Bapak Ibu. Jadi awal mula Bapak Ibu, saya kenal namanya bisnis Rendang Syariah Bapak Ibu itu lewat dari Pak Agus Tevi. Jadi Pak Agus Tevi ini adalah salah satu teman saya di kapal lama, di perusahaan kapal lama Bapak Ibu. Dan lebih akrabnya lagi, saya kenal beliau itu satu pengajian di suatu kafe.
Ada juga salah satu teman kita, terutama buat Pak Dian yang di belakang. Jadi saya biasa dengan beliau setiap malam Jumat itu kami rolling. Kami rolling biasa, ada di rumah beliau, ada di rumah saya, ada di mikir saya, di rumah teman Bapak Ibu. Itu prosesnya juga kurang lebih setahun Bapak Ibu. Dan sini cerita, Pak Agus ini memang dasarnya never give up. Tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Setiap ketemu ngomong Renal. Setiap ketemu ngomong Renal. Sebenarnya tidak pernah bosan-bosannya ngomong terus. Dan pintarnya Bapak Ibu, setiap beliau ingin ganti olinya, servis mobilnya, itu kebaikan saya Bapak Ibu. Ya kan? Dengan maksud dan tujuannya, bagaimana dia bisa prospek saya Bapak Ibu. Setiap mau makan ayam bakar, itu mampir. Dia sengaja akan mampir di warung saya. Bahkan bahasa klasiknya gini Pak. Begini Bu, beliau ketemu saya. Terus, halo Pak Budi, iya, Pak Gus, kenapa Ki? Ya ada di bengkel. Bilang dia ada aja. Saya mau ke sana nih, ke bengkel. Oh siap. Tapi mungkin bergeser kan setelah sekali nih. Kuantar rumahnya ke pasar, baru saya temani atau begini. Tidak jadi. Kenapa Pak Gus tidak jadi? Ada Pak baru datang kan, sebagai modus tidak jadi. Artinya apa? Beliau kayaknya memang saya ditarik Bapak Ibu. Tapi tepuk tangan buat beliau Bapak Ibu. Saya selalu dengan beliau memilih saya adalah menjadi salah satu daftar nama beliau Bapak Ibu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, pada saat waktunya tiba Bapak Ibu, beliau mengajak saya ke sebuah pertemuan yang spektakuler. Pertemuan yang tidak sesuai dengan pikiran saya. Beliau maksud dan tujuannya memberikan saya tiket Bapak Ibu. Tahu tidak? Pertemuan apa itu? Yaitu namanya pertemuan Renal Award. Tepukan buat Renal Award Bapak Ibu. Jadi zaman dulu namanya bukan Renal Award, masih Renal Drive. Ya, jadi dengan bahasa klasik saya juga Bapak Ibu, beliau kasih saya tiket. Pak Budi, tiket. Ya biasa, gaya keluar Bapak Ibu. Saya bilang, ngapain bro? Ya karena saya juga kadang panggil bro, kadang sambil panggil Pak. Saya bilang, ngapain? Pertemuan ini bagus sekali Pak Budi. Saya bilang begini, saya nggak ada waktu Pak Bus. Saya juga ada duit. Kan tahu nanti, saya bagaimana lagi usaha bangkrut ini. Jadi beliau begini saja. Ini ilmu. Saya kasih tips juga teman-teman Bapak Ibu. Ini ilmu juga bisa kita terapkan. Beliau mengatakan ini, tapi kita ambil sampai ini tiket dan tolong sampaikan ke saya. Kalau misalkan kita berhalangan tidak bisa hadir di pertemuan tersebut, siapa tahu saya bisa ambil tiket tersebut dan saya bisa berikan orang lain. Saya bilang, kenapa Pak? Karena siapa tahu kalau ini tiket sangat bermanfaat buat orang dan bisa berubah kehidupannya jauh lebih baik dan dapatkan rezeki yang luar biasa. Dari kata-kata beliau Ibu, saya langsung terkesima, luar biasa kayaknya ini pertemuan. Pertemuan kayaknya sangat berharga. Jadi saya bilang, oke Pak kalau begitu, silakan. Saya minta izin sama istri, oke saya berangkat. Dan tahu tidak Bapak Ibu, acara tersebut itu saya memang sengaja terlambat dan saya duduk di paling belakang. Luar biasanya beliau datang dan menyampaikan saya dan dari kejauhan, bahasa-bahasa sedikit cerita dari beliau. Tiba-tiba Bapak Ibu, beliau itu dipanggil oleh MC, dipanggil ke atas panggung dan tahu tidak, ternyata beliau dinobatkan sebagai new booby manager. Bukan beliau. Dan situ Bapak Ibu, saya langsung terkesima dalam hati, wow, luar biasa. Ternyata orang yang ajak saya ini ada prestasi di bisnis ini, orang hebat, berarti orang yang memang luar biasa. Langsung pikiran saya terbuka Bapak Ibu. Kayaknya inilah jawaban atas doa-doa saya selama ini. Karena Bapak Ibu, karena selama pada saat saya bangkrut Bapak Ibu, itu saya susah sekali senyum Bapak Ibu. Ya kan? Susah sekali senyum. Selalu bilang orang ke muslim. Ya kan? Selalu cemburu. Ya kan? Karena kalau ada orang senyum sama saya, ini foto sama saya ini. Bukan sama saya. Ini saya menjadi juga Bapak Ibu. Ibaratnya saya berada di angka jarumnya 12 Bapak Ibu. Begitu gelap Bapak Ibu. Tapi saya ikuti pertemuan namanya Renal Award. Saya itu kayak terbakar lagi semangat saya. Aku harus bisa saya dapat Bapak Ibu. Saya bisa tepuk-tepuk tangan, saya bisa senyum-senyum lagi, begitu semangat. Tanpa sadar Bapak Ibu, awalnya tepuk tangan, akhirnya senyum dikit juga dulu. Tapi semangatnya Bapak Ibu. Dan saya langsung pulang dari pertemuan, saya langsung semangat presentasi istri saya bilang, wah ini suami saya kesambut dari mana ini? Ya kan? Kena kesurupan dari mana? Saya bilang, ini bagus. Tendanya sama dia dulu bilang beda. Istri ngomong ini kayaknya sama dia dulu. Pasti Emelan toh, dan dia Emelan juga. Jadi orang toh, dan dia. Jual orang juga toh, dan dia. Saya bilang, mana benar begini. Tapi setiap saya ketemu bagus Bapak Ibu, saya itu semangat. Dia tahu, saya itu semangat Bapak Ibu. Pulang ke rumah, dong lagi Bapak Ibu. Ini lagi kan. Sama saya menemukan dua mata uang yang berbeda Bapak Ibu. Ya, istilahnya semangat, istilahnya dong lagi. Tapi saya melihat
kesimpulan, oh ternyata istri saya ini kurang paham dengan informasi MLM. Wajar kalau dia negatif dengan MLM. Kenapa? Satu, mungkin dia belum tahu ini informasi. Kedua, mungkin beliau takut suaminya itu salah langkah. Betul tidak? Jadi kalau saya katakan Bapak Ibu, pada saat Anda ikut pertemuan begitu semangat, tapi jangan lupa Bapak Ibu, pasangan kita harus diterapkan Bapak Ibu, harus dijinakkan. Siap jinakan pasangan kita? Oke, teman-teman kita bersama. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya putuskan untuk join. Pulang dari awal, saya begitu membara Bapak Ibu, begitu semangat, membabi buta Bapak Ibu. Ya, akhirnya istri saya ini mengizinkan saya join. Saya setiap orang Pak, ketemu orang, saya langsung prospek. Ketemu orang, langsung hantam Pak. Membabi buta Bapak Ibu, menggunakan segala cara. Tapi namanya Bapak Ibu, kalau kita bekerja tanpa sistem, tanpa SOP Bapak Ibu, akhirnya kita drop sendiri. Ya kan? Saya bilang, apa ini? Saya begitu semangat setiap pekan, saya setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. 1 bulan kok gak ada hasil-hasilnya. Ya kan? Bulan lagi istri marah-marah. Istri kan begini, lah aku bikin di kantor Anda. Bilang bekerja kan juga gini dong. Doakan Mak. Bilang kuliah kok di kantor Anda dulu Ji. Cara-cara. Saya bilang, yang bekerja iya ini. Bilang hasilnya, tentu sabar begitu. Bilang tunggu hasilnya. Bayangkan Bapak Ibu, itu proses yang saya lewati Bapak Ibu. Akhirnya pada saat timing tertentu Bapak Ibu, sebegitu banyak penolakan, penghinaan, tantangan, rintangan, akhirnya Bapak Ibu, itu saya tidak sadar Bapak Ibu, berapa minggu, berapa bulan saya jalankan bisnis trainer waktu itu, tidak ada hasil saya dapatkan Bapak Ibu. Bonus nggak ada, program nggak ada. Akhirnya Bapak Ibu, saya memutuskan diri untuk telepon Pak Agus, dan masuk dan tujuannya adalah ini pamit. Jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah merasakan di mana titik itu semua pamit Bapak Ibu. Saya telepon Pak Agus, Pak Agus bisa ketemu? Oh iya bisa nih. Bilang kenapa? Karena rencana saya mau pamit. Kita nih Pak. Bilang itu pilihan Pak. Tapi sebelumnya ketemu dulu. Oh iya Pak, gimana Ki? Di Veterani Kok. Yang betul di Veterani Kok nggak salah di dalam Veterani itu ada Holland Bakery. Sampingnya Holland Bakery ada kafe, ada kundang roti. Saya di situ Bapak Ibu. Saya cerita dengan istri beliau, dengan Pak Agus Devi. Begitu banyak tantangan, rintangan, semua yang saya ceritakan permasalahan yang ada. Tapi saya salutnya beliau itu menyimak saja. Sebenarnya orang kayak apa ya, seru sekali menonton cerita saya. Ya, Pak Agus dia, istri dia terkenal buat beliau Bapak Ibu. Setelah saya cerita, langsung bilang begini, sudah bagi kopi? Sudah. Sekalian cerita ya, oke Pak. Begini Pak Budi. Kalau mau berhenti itu pilihan Pak. Tapi kayaknya ada yang salah Pak Budi. Bilang apa yang salah? Pertama, ubah mindset Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Bedakan pola pikir seorang pedagang, seorang usaha dengan bisnis network marketing. Saya bilang apa bedanya Pak Gus? Kalau bisnis network marketing itu ada proses yang kita lewati. Kalau bisnis konvensional, hari ini kita jualan, hari kita dagang, hari ini mungkin kita dapatkan keuntungan. Tapi beda dengan network marketing. Bedanya apa Pak? Hari kita prospek, hari kita berjuang, dan belum tentu kita dapat hasilnya. Kapan Pak? Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bahkan bisa tahun depan. Saya bilang, oh iya betul juga. Tapi ingat Bapak Ibu, saya bilang, ingat Pak Budi, kekuatan network marketing adalah rumusnya pangkat bilangan. Ada rumusnya eksponensial. Ada yang namanya gulungan salju, gulungan massa. Bayangkan Bapak Ibu, kita lihat longsor di atas. Beliau. Kita lihat Pak Budi, bagaimana longsor di atas itu awalnya gulungannya kecil, tapi lama-lama kemudian itu akan menjadi gulungan besar, dan itulah dikatakan unstoppable Bapak Ibu. Itulah kekuatan network marketing. Langsung Bapak Ibu, setelah saya konsultasi, terbuka mindset saya, terbuka pola pikir saya. Saya langsung pulang ke rumah ke istri, bagaimana? Di sini jadi pamit. Kenapa? Pak Agus bilang, pertama temukan iman yang saya letak, temukan keimpian tak. Selama itu Bapak Ibu, saya jalan ini kayak apa ya? Mari kita sungkan, hidup tak apa namanya? Bayangkan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat itu Bapak Ibu, saya langkah awal yang diarahkan Pak Agus adalah bagaimana menemukan impian Bapak Ibu. Setelah saya menemukan impian, baru saya dikotak-kotakan oleh Pak Agus Devi. Setelah saya dikotak-kotakan Bapak Ibu, terakhir masa beliau Bapak Ibu, Pak Budi, bagaimana Pak Budi bekerjalah di Rendar Bapak Ibu, di
di Rainer Pak Budi sesuai dengan SOP Rainer Academy. Bayangkan Bapak Ibu, setelah 1 bulan saya konsultasi dengan beliau, akhirnya Bapak Ibu saya tembus namanya Emerald Manager peraih motor tes. Dan inilah, coba lihat Pak, back Pak sebelumnya. Ya, ini foto-foto pencapaian saya. Oh mungkin tidak ada ya. Ini foto pencapaian saya Bapak Ibu, mulai dari motor, ya saya dapat mobil Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya dinobatkan sebagai peraih Pajero waktu itu Bapak Ibu. Saya ditemukan buat benar syariah Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu, inilah rumah hasil perjuangan saya di Rainer Bapak Ibu. Karena waktu saya dapatkan rumah Bapak Ibu, inilah saya katakan rumah proses perjuangan saya. Bagaimana Bapak Ibu, inilah salah satu panen saya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah kisah Bapak Ibu. Ada sebuah foto yang saya akan sharingkan. Foto ini